Dibohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hodil AG dengan NIM 315. Di sini saya membuat tugas video yang dimana tugas video ini untuk memenuhi syarat UAS mata kuliah pemerintahan desa kelas B. Nah, pada jawaban nomor pertama ini, perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan paling banyak dua kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 bertujuan meningkatkan stabilitas pemerintahan desa. Karena kepala desa memiliki waktu lebih panjang untuk menjalankan program pembangunan secara berkelanjutan. Namun, kebijakan ini juga berpotensi melemahkan kontrol demokratis karena masyarakat memiliki kesempatan lebih sedikit untuk mengevaluasi kepemimpinan melalui pemilihan. Nah, oleh karena itu juga diperlukan pengawasan yang kuat dari masyarakat BPD agar pemerintahan tetap akuntabel. Nah, di sini untuk nomor 2, hubungan kewenangan pemerintahan desa, kabupaten atau kota dan pemerintah pusat. Nah, pemerintah desa ini memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan pembangunan desa. Sedangkan pemerintah kabupaten atau kota berfungsi melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemberian fasilitas kepada desa. Pemerintah pusat juga menetapkan kebijakan nasional dan regulasi umum. Nah, di sini juga contohnya ada koordinasi ideal, yaitu penyusunan pembangunan desa melalui musyawarah desa yang kemudian diselaraskan dengan program pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran dan kewenangan seperti itu. Dan lanjut untuk ke nomor 3, yang dimana tentang kedudukan desa sebagai subjek pembangunan. Desa sebagai subjek pembangunan berarti desa itu tidak hanya menjadi penerima program pemerintah saja, tetapi juga berperan aktif merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan potensi lokal. Nah, di sini juga ada contohnya. Contohnya itu desa mengembangkan BUMDes yang dimana dan wisata desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa tersebut. Nah, ini untuk yang selanjutnya, untuk nomor yang terakhir ya. Apakah otonomi desa berarti desa bebas penuhnya dari pengawasan pemerintah daerah? Nah, tentu tidak. Otonomi desa tidak berarti desa bebas penuhnya dari pengawasan pemerintah daerah, tapi otonomi desa juga memberikan hak kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal usul adat istiadat serta kebutuhan masyarakat desa. Namun, pelaksanaan kewenangan ini tetap berada dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, berdasarkan prinsip negara hukum, seluruh tindakan penyelenggara pemerintahan harus berlandaskan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, pemerintah daerah memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa agar pelaksanaan kewenangan ini tidak melampaui aturan dan tetap sesuai dengan tujuan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Nah, pengawasan ini bukan untuk mengurangi kemandirian desa, akan tetapi juga memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, efektivitas,
efektivitas penggunaan anggaran desa, serta pencegahan penyalahgunaan wewenang. Contohnya, pemerintah kabupaten atau kota dapat melakukan evaluasi terhadap APBDes, pembinaan administrasi desa, dan pengawasan penggunaan dana desa. Dengan demikian, otonomi desa adalah kebebasan yang bertanggung jawab, bukan kebebasan tanpa batas. Desa memiliki ruang untuk mengatur rumah tangganya sendiri, tetapi tetap berada dalam koridor hukum dan pengawasan pemerintah demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Seperti itu. Nah, dapat disimpulkan bahwa desa memiliki kedudukan penting dalam sistem pemerintahan Indonesia karena berperan sebagai pelaksanaan pemerintahan sekaligus subjek pembangunan. Perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal 2 kali masa jabatan dapat memberikan stabilitas pemerintahan dan keberlanjutan pembangunan, tetapi tetap perlu diimbangi dengan pengawasan agar kontrol demokratis tetap berjalan. Nah, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat hubungan kewenangan yang saling melengkapi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten atau kota, dan pemerintahan pusat, sehingga koordinasi diperlukan untuk mencegah tumpang tindih kebijakan. Nah, selain itu juga desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan memiliki peran aktif dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan berdasarkan potensi lokal serta partisipasi masyarakat. Meskipun desa memiliki otonomi tersebut bukan berarti kebebasan tanpa batas ya. Berdasarkan prinsip negara hukum, desa tetap berada dalam kerangka pembinaan dan pengawasan pemerintah agar daerah penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.